Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan. Hati nurani bersasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja senantiasa ajak, berkelanjutan, sustainable, menghayati, menerapkan nilai luhur Pancasila adalah niscaya, karena kita bangsa Indonesia. Pemirsa, ketika kita berbicara petani, maka dalam makna luasnya termasuk di dalamnya adalah peternakan. Namun boleh jadi diluaskan lagi menjadi nelayan. Mengapa digagas konsep tentang Partai Tani Indonesia? Tentu saja sangat beralasan secara teoritik. Sekali lagi, gagasan ini pernah disampaikan oleh Insinyur Soekarno tentang golongan fungsional atau golongan karya. Di dalam kebijakan publik di masa pemerintahan Soekarno sangat didambakan hadirnya golongan fungsional atau golongan karya. Sampai dengan kepemimpinan The Smiling General Jenderal Soeharto, golongan karya dimunculkan, namun diinovasi tidak sebagai mana yang disampaikan oleh Bung Karno. Namun golongan karya berdiri sendiri dan tidak disebut sebagai partai politik. Kemudian waktu itu ada insya Allah 11 partai di tahun 71, 72 begitu ya, ketika pemilihan umum itu. Kemudian golongan karya ini semakin menguatkan dirinya di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto dengan 2 partai politik dan 1 golongan karya, yakni adalah Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Dan lagi-lagi golongan karya kian hari semakin menguat dan nyaris bisa dipastikan bahwa setiap pemilihan umum golongan karyalah sang juara. Dan golongan karya versi Soeharto bukan versi Soekarno. Partai Tani Indonesia ini adalah melanjutkan pemikiran besar dari karya public opinion, ya, karena ditulis di dalam Suara Rakyat atau dalam lembaran-lembaran suara harian seperti Suluh Indonesia Merdeka dan yang lainnya. Kemudian di tahun 1959 diguratkan menjadi trio atau trilogi indoktrinasi Soekarno yang sudah kami sampaikan di awal ketika kita berbicara partai profesi. Digagas Partai Tani Indonesia ya, dalam kanal Hikmatologi ini adalah untuk
menjembatani kedaulatan petani. Harus jujur diakui bahwa di masa pemerintahan siapapun, baik Orde Lama, Orde Baru maupun Orde Reformasi, secara keseluruhannya, siapapun presidennya, belum menyentuh dan belum menguatkan kedaulatan petani. Paling tidak, bukti keseharian dalam makna bukti-bukti tahunan yang bergulir di era Pak Harto itu 3 kali tanam untuk padi, ya, karena demikian intensitasnya tinggi sekali, ya. Perguruan tinggi yang ada di dalamnya Fakultas Pertanian melakukan riset dan pengembangan untuk bibit padi unggul, dan panennya pun tidak seperti di era tahun 1960-an sampai 80-an. Jadi kalau dulu panen itu ya hanya 6 bulan sekali begitu ya. Tetapi di era Pak Harto ada ada padi macam-macam, ada jagung bervariasi ya. Semua varian-varian biji-bijian atau palawija itu adalah untuk menguatkan petani. Nah, di satu sisi petani itu demikian kuat, ya, dalam makna bahwa produktivitasnya kuat, semakin lama makin meninggi. Tapi juga harus diakui bahwa kedaulatan petani nyaris tidak ada. Mengapa? Karena sepi dari bargaining. Jadi sepi dari tawar-menawar, atau nilai tawar petani itu sangat rendah karena petani secara esensial, ya, dan realitas tidak diwakili di dalam partai politik. Lebih tepatnya lembaga legislatif, ya, termasuk di dalamnya Dinas Pertanian dan yang lainnya, itu belum mewakili kedaulatan petani. Jadi dinas itu ya top down begitu ya. Jadi menerima tugas dari kementerian kemudian disampaikan ke petani. Sementara akses yang paling sederhana yakni adalah satu bibit, yang kedua pupuk, ini setiap tahun senantiasa terjadi permasalahan. Apalagi jika kita berbicara hama. Hama memang natural, tetapi pola dari ketahanan pertanian kita ini juga masih kurang mengindahkan kearifan lokal. Jadi dari segi bibit itu ada peningkatan produktivitas masa panen, ya, yang tadinya 2 kali menjadi 3 kali, ya. Bahkan tada hujan tadinya hanya 1 kali bisa menjadi 2 kali. Kemudian tidak jarang di kalangan petani justru sejumlah petani mengalami kesulitan mendapatkan bibit yang bagus. Jika didapatkan maka harganya sudah mahal. Terlebih lagi pada saat petani harus merawat tanamannya, maka seringkali kita dapati bahwa pupuk langka. Jadi pupuk langka itu seolah-olah menjadi merek gitu ya, menjadi trademark gitu ya. Jadi pupuk langka itu bukan merek pupuk gitu, tetapi karena terus berulang setiap tahun, setiap petani melakukan pemberdayaan pada pertaniannya, maka tak jarang pupuk jika ada maka harganya melambung tinggi. Namun ketika petani panen raya, maka harga gabahnya anjlok. Sungguh miris jika ada Dewan Perwakilan Rakyat, ya, kita dengarkan ya di era reformasi itu ada dewan yang berkunjung ke Bulog, maka beliau sampai mengatakan tidak ada satu butir gabah pun
tidak ada satu butir beras pun di gudang Bulog tersebut. Nah, itu hanya sekedar contoh-contoh di mana ada permasalahan. Nah, untuk memberikan solusi ya secara akademik, secara keilmuan, yakni kami hadirkan Partai Tani Indonesia, di mana seluruh anggotanya itu adalah petani. Apakah petani berdasi ataukah petani yang betul-betul bersahaja sebagai petani, maka semuanya itu adalah penyangga hikmatokrasi di dalam sistem pemerintahan Pancasila. Hanya dengan wadah Partai Tani Indonesia, maka aspirasi petani yang paling dasar ya, melalui data primer yang diperoleh oleh anggota Partai Tani Indonesia, maka benar-benar kualifikasi atau kualitas data meskipun sudah direduksi, dimampatkan, diambil yang sahih, ya, ini benar-benar diharapkan mewakili kedaulatan petani. Sehingga ada kemudahan untuk memperoleh bibit, kemudahan untuk memperoleh pupuk, kemudahan untuk menjual produksinya, kemudahan mendapatkan teknik dan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan pertanian secara langsung, termasuk di dalamnya yakni adalah rekayasa seperti bagaimana ketepatan tumpang sari dan yang lainnya, termasuk proses pasca panen. Perlakuan lahan agar tidak terjadi kematian tanah, maka petani di samping kearifannya mengelola secara turun-menurun, maka keilmuan yang diberikan oleh tokoh-tokoh pertanian yang ada di dalam Partai Tani Indonesia niscaya untuk dibagikan secara merata. Jadi teringat kita pada masa Presiden Soeharto mengapa bisa terjadi swasembada pangan, ya, khususnya beras, karena memang intensifikasi dan tumpang sari itu benar-benar diikuti oleh petugas pertanian lapangan atau PPL. Jadi PPL benar-benar menjemput bola. Jadi mendatangi petani-petani lewat salah satunya adalah kelompok pencapir, kelompok pembaca dan pemirsa. Jadi di zaman Orde Baru dulu, ini mestinya diteruskan kalau hal-hal yang baik. Jadi ada kelompok pembaca dan pemirsa. Jadi melalui PPL, petugas pertanian lapangan, masyarakat petani itu diajak membaca. Membaca apa? Membaca tentang bagaimana upaya mengelola lahan, bagaimana memanfaatkan tanaman sesuai dengan musim, kemudian bagaimana cara merawat, cara memanen sampai dengan pasca panen, dan bagaimana upaya memasarkan hasil pertanian, termasuk di dalamnya adalah melalui kantor Koperasi Unit Desa atau KUD. Ya, jadi KUD, Koperasi Unit Desa dulu sangat fungsional. Tetapi begitu masuk reformasi, kita bahkan sudah sangat jarang sekali menemui kantor KUD atau Koperasi Unit Desa.
Sejumlah desa atau kecamatan tepatnya masih ada kantornya, tapi kantornya tinggal sisa saja, tinggal kenangan saja. Kita bisa menyaksikan kalau di Malang Raya antara lain ya KUD ini ada di Pujon dengan KOPSAI-nya, Koperasi Sinau Andandani Ekonomi, yang bergerak di pertanian dalam makna luas, yakni adalah terutama perawatan, penggemukan, kemudian penghasilan susu sapi. Jadi KOPSAI sampai hari ini masih eksis, bahkan itu bekerja sama dengan sejumlah perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam persusuan. Jadi pabrik-pabrik susu itu salah satunya adalah mendapatkan supply dari Koperasi Sinau Andandani Ekonomi atau KOPSAI Pujon Kabupaten Malang. Sungguh hal yang menggembirakan. Jadi mestinya yang namanya sustainable development termasuk ini adalah upaya bagaimana memajukan kesejahteraan umum. Jika kita ambil dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka peran petani sungguh sangat besar sekali. Jadi nyaris, bukan nyaris ya, insya Allah 99,999% ya, semua kehidupan kita orang-orang kota ini, termasuk orang desa sendiri pun, itu sangat bergantung dari upaya yang demikian tulus, upaya yang demikian ikhlas. Meskipun harus diakui juga mereka mengambil keuntungan, yakni adalah pertanian. Karena itu, ke depan, jadi siapapun pemimpinnya, harapan kita nanti adalah mampu mewujudkan golongan fungsional, golongan karya, atau partai profesional ini. Jadi partai profesional itu berbasis masyarakat. Masyarakat itu kalau secara sosiologis ya kita bisa melihat yang sangat teoritik dari Sidi Ghazalbah ya, sosiologi dan sosiometri ya, ada juga dari Selo Sumarjan Setangkai Bunga Sosiologi. Kemudian kita bisa juga melihat dari karyanya Suryono Sukanto bahwa ketika kita bicara masyarakat tani, maka mereka memiliki ikatan yang sangat kuat. Jadi lagi-lagi ikatan kuat itu semasa Orde Baru betul-betul real ya, real sekali. Jadi pada saat Presiden Soeharto itu mengadakan dialog dengan petani, di samping Pak Harto piawai dalam memberikan jawaban, dibantu oleh para menteri-menterinya, ya, juga petani itu dengan begitu antusias menyampaikan gagasan-gagasannya, menyampaikan permasalahan-permasalahannya secara langsung kepada presiden ketika itu. Jadi presiden ya tidak sekedar hadir untuk diliput oleh media massa, kalau sekarang sosial media, tetapi presiden betul-betul hadir, ya, negara betul-betul hadir. Jadi presiden sebagai representasi atau perwakilan dari negara, keberadaan negara itu betul-betul hadir. Jadi kita tidak merindukan Pak Harto, tidak, tapi kita merindukan orang yang memiliki kapabilitas melebihi atau lebih bagus dari Pak Harto itu sendiri ya. Di dalam bidang pertanian contohnya begitu. Jadi beliau yang dikenal ahli strategi itu bukan sekedar strategi militer, strategi perang, tetapi strategi di dalam menguatkan sistem ketahanan pangan itu betul-betul realitas. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Harto dengan serba kekurangan, serba kejelekannya semata-mata, berarti orang yang menilai demikian itu tidak adil gitu ya, belum adil. Karena itu orang harus mampu menilai
dengan dua sisi yang berbeda. Jadi positifnya dan negatifnya. Jika banyak positifnya, maka kita harus ada ketulusan untuk mengambil kesimpulan bahwa seseorang itu dalam kepemimpinannya baik. Tetapi kalau terus-menerus dikatakan hanya baiknya saja, tidak pernah ada kelemahannya, maka siapapun pemimpin itu yang jelas bukan malaikat. Jika malaikat serba salah, jika malaikat serba benar, maksud saya, mohon maaf ya. Jika malaikat serba terpuji, serba mulia, tidak pernah satu kali pun salah. Dan jika iblis ya itu tidak sekalipun benar, dalam pengertian bahwa secara umum tidak benar, ya, maka manusia yang hanya dibenarkan saja, maka dia melebihi malaikat. Tetapi kalau manusia hanya diketahui sisi buruknya saja, maka dia melebihi dari iblis. Karena itu manusia bukan iblis, manusia bukan malaikat. Oleh sebab itu, siapapun pasti punya kelemahan. Siapapun presidennya, pasti ada keunggulannya dan pasti ada kelemahannya. Nah, kanal Hikmatologi yang dimasukkan oleh YouTube di dalam rumpun analitik tidak punya pretensi atau tidak punya kepentingan lain kecuali adalah ingin berbakti sebagai seorang murid, sebagai seorang guru. Ya. Sebagai murid, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada guru bahwa kami yang anak desa, lahir di desa Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, daerah Malang Selatan, ya, di puncak Pegunungan Kendeng, bagian selatan, ya, bapak kami petani sekaligus supir, ya, ingin berkontribusi memberikan pemikiran sederhana pada pembangunan sistem politik di Indonesia. Karena itulah, jadi bagi yang baru menyimak kanal Hikmatologi, apapun yang kami sampaikan, ini nanti terus sampai dengan 7 partai, tidak ada lain. Jadi kami tidak punya keinginan menjadi pimpinan partai politik, tidak punya keinginan sama sekali. Ya. Tapi keinginan kami adalah menyampaikan gagasan tentang sistem partai politik yang tidak sangat sederhana bersahaja hanya 3 partai atau 2 partai. Ya. Ingat 2 partai Amerika itu sebetulnya juga masih ada partai sayap-sayap yang lainnya yang tidak ikut dalam kontestasi di pemilihan umum secara union gitu ya. Karena itulah pilihan Bung Karno sangat tepat, ya. Dan kami menyetujui, karena menyetujui maka analisis kami mengarah pada serba 7, yakni 7 partai politik profesional. Tentu saja sekali lagi, dengan 7 partai politik profesional, maka jika nanti dikopiok, sekali kopiok, kalau memang diberi nomor ya silahkan. Gambarnya ini dirubah silahkan. Cuman gambar ini sekedar memberikan inspirasi bahwa mengapa semuanya bulat, mengapa semuanya ada merah putih. Ya. Semata-mata kita membulatkan tekad kita untuk benar-benar mewujudkan sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila. Dan mengapa harus ada semuanya merah putih? Kita harus merasa bendera apapun yang kita miliki, termasuk bendera nantinya Partai Tani Indonesia, itu tetap ada di dalam naungan Sang Saka Merah Putih, termasuk ormas-ormas yang lainnya. Dan pita yang bertulis PT itu adalah untuk menunjukkan bahwa jika disingkat, Partai Tani Indonesia adalah PTI. Semoga gagasan sederhana yang kami sampaikan di kanal Hikmatologi gayung bersambut sehingga lebih sempurna ketika panjenengan Anda semuanya memberikan kontribusi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.